Shalom, bertemu kembali. Dalam kasih Tuhan, saya ingin menyapa ketiga pribadi yang esa, hamba-hamba ilahi yang sudah turun ke atas muka bumi ini. Shalom, salam hormat, salam penuh cinta kasih buat roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu, roh Tuhan Yesus Kristus, roh Alfa dan Omega, Satrio Peningit, Imam Mahdi, Sang Sumber Cahaya yang berinkarnasi menjadi manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yaitu yang berdiam di dalam wadah casing Pak Aditya Nugrahanto. Shalom, salam hormat buat Ibunda Fei, Roh Kudus, Roh Kebenaran. Dialah Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu. Dialah Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita gelar sebagai Pangeran Ilahi, berdiam dalam Pak Aditya Nugrahanto. Bersama dengan para malaikatnya yang gagah perkasa, kita menemukan di zaman yang baru ini menuju kerajaan 1000 tahun damai, para malaikat Tuhan berdiam di dalam tubuh anak-anak manusia yang rendah hati, anak-anak manusia yang diperkenankannya memiliki pelayanan malaikat. Haleluya, praise the Lord. Shalom kepada semua anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang saya kasihi, teman-teman, rekan-rekan yang mengenali diri ini, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nah, kembali lagi ke ruangan kesaksian Bapak Ibu. Di kesempatan sementara menunggu waktu ini, detik ini, di jam ini, di tempat ini, saya ingin mengungsikan suatu perkara yang sangat penting Bapak Ibu, di mana hari-hari ini kita berhadapan dengan pelbagai macam sakit penyakit. Ramai orang mau mencari kesehatan yang baik. Tidak kira pangkat derajat, meski orang kaya atau miskin, satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu adalah anugerah kesehatan. Dikaruniakan kesehatan yang baik, kita dapat bangkit daripada tidur dengan tubuh badan yang sehat dan kuat, kita dapat bergerak, kita dapat melakukan segala aktiviti kehidupan kita sepanjang hari. Itu adalah karunia Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan saja saya secara pribadi, tapi saya yakin percaya kita semua pada hari ini sedang menyaksikannya. Ramai orang-orang di sekitar kita yang tidak baik-baik saja, yang mengalami sakit-sakitan, bahkan mereka merasa heran bagaimana sakit boleh terjadi dengan tiba-tiba, dan mereka mencari ubat-ubatan yang manjur, ubat-ubatan yang mujarab, tanpa mereka mengetahui apakah sebenarnya sakit yang dialami itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya kongsikan pada petang hari ini, semoga dapat membuka mata pikiran hati kita untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya sedang berlaku pada detik waktu ini adalah murka-murka Tuhan melalui bisul-bisul, melalui masalah sakit penyakit di dalam badan kita sedang terjadi ya Bapak Ibu. Murka Tuhan di dalam Wahyu 16 ayat 2 itu, di mana firman Tuhan mengatakan, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sudah 2 tahun lebih saya secara pribadi tampil bersaksi, diperintahkan oleh Rohnya yang Maha Kudus, setelah kami mengetahui bahwa tanda binatang itu sudah ada di atas muka bumi ini. Ia lagi menyamar sebagai penyelamat palsu, selamatkan jiwa, selamatkan keluarga, di mana ia coba mau memberikan kita damai sejahtera yang palsu ya. Melalui tanda binatang itu sudah ada di dalam cairan penawar kepada COVID-19, penyakit sampar yang dicipta oleh manusia, maka manusia menciptakan penawar-penawarnya. Itulah COVID-19. Vaksin yang diberikan itu adalah tanda binatang yang sesungguhnya. Tanpanya kita tidak boleh membeli, kita tidak boleh menjual. Tanpa sijil yang bertaraf dunia itu, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Sijil bertaraf dunia itu melambangkan perjanjian, bait kudusnya Tuhan, yaitu diri kita ini adalah bait kudusnya Tuhan, telah termeterai Bapak Ibu dengan pembinasa keji itu. Sesungguhnya tanda binatang vaksin itu adalah pembinasa keji itu sendiri. Ia sudah ada dan sedang bekerja
ke atas tubuh umat manusia pada detik waktu ini. Dan kita menyaksikan Bapak Ibu kesan daripada pemakaian penerimaan vaksin itu menyebabkan tubuh umat manusia banyak sakit-sakitannya, namun masih ramai juga yang dikaruniakan tubuh badan yang sehat. Haleluya, praise the Lord. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tidak dinafikan kita menyaksikan ada ramai sudah orang pergi mati awal ya, tidak kira usia. Pergi meninggalkan kita begitu saja. Ada yang mati mengejut melalui stroke, melalui jantungan, melalui masalah sakit penyakit kanser dan sebagainya. Tetapi waktu-waktu ini telah diberitahukan kepada kita bahwa murka-murka Tuhan lewat melalui bisul itu sedang berjalan, juga murka melalui alam semesta, melalui banjir di mana-mana, di kebanyakan negara yang mengalami banjir. Dunia ini dibuat seperti zaman Nuh, di mana negara ke negara, kota ke kota mengalami bencana banjir, mengalami pelbagai bencana. Tetapi petang hari ini saya ingin fokus kepada kesan pemakaian tanda binatang itu terhadap tubuh manusia akan mengalami bisul-bisul selama 5 bulan Bapak Ibu. Dengarkan, selama 5 bulan. Marilah kita mengkaji firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu. Nah, saya itu bertanya kepada saudara saya ya yang mengalami bisul pada saat ini, di mana saya juga membantu dia untuk menghantar ke rawatan. Setiap kali harus mencuci lukanya. Dia telah dioperasi dan harus mencuci luka rutin, boleh dikatakannya setiap hari. Pada mulanya setiap selang 2 hari. Tetapi ketika lagi ada bisul muncul, bisul susulan ya, ditambah mencuci luka setiap hari Bapak Ibu. Bisul yang bernanah itu sedang bermunculan pada saat ini. Dimulai dengan hanya gatal-gatal. Nah Bapak Ibu, itu kesan kepada tubuh. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita semua memikirkan, melihat suatu hal yang lebih penting lagi selain daripada tubuh kita yang sedang dibinasakan oleh pembinasa keji itu. Bapak Ibu, selamatkanlah jiwa kita, selamatkanlah roh kita. Ketahuilah, kesan penerimaan tanda binatang itu bukan sahaja membinasakan tubuh kita, menjadikan tubuh kita ini sarang sakit penyakit Bapak Ibu. Itulah si penyamun, sedang menyamun kesehatan yang baik di dalam tubuh umat manusia sedang berlaku pada detik waktu ini. Lihatlah di dalam Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya membacakannya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba." Ayat yang ke-11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Perhatikan baik, firman Tuhan ini tidak dapat diterjemahkan dengan akal logika dalam mata kasar kita Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan ini merujuk kepada tubuh roh kita yang kekal binasa apabila tubuh kita ini mati, kita dikuburkan, rip. Tetapi ketahuilah jiwa dan roh kita tidak akan mati. Tetapi apa yang akan berlaku kepada jiwa dan roh kita setelah kita menerima tanda binatang dan kita belum bertobat, belum sempat bertobat Bapak Ibu? Perhatikanlah baik firman Tuhan ini. Inilah waktu kita duduk di kaki Tuhan, kita lupakan segala kesibukan-kesibukan duniawi kita. Kita perhatikan, selamatkanlah jiwa dan roh kita. Saya menyerukan kepada semua anak-anak Tuhan yang telah menerima tanda binatang ini, lupakanlah segala jabatan, segala pangkat derajat kita. Semua itu hanyalah sampah di mata Tuhan. Yang Tuhan mau kejar pada saat ini, yang Tuhan mau pada saat ini, pertobatan jiwa dan roh kita, supaya kita berpulang kepadanya dalam keadaan yang telah bertobat, bersih, kudus, dan memakai pakaian jubah putih. Tidak didapat ditelanjang, tidak didapati masih memakai tanda binatang itu tanpa sempat bertobat.